Borealis. Bersama saya Livia Ramadanti, inilah Journey Adventure in Norway. Bila dalam episode Journey sebelumnya saya telah mengajak Anda berkeliling kota pelabuhan, menikmati keindahan jalur kereta api terbaik dunia, serta menjelajah fjord terpanjang. Kini saya berpindah kota yang tak kalah menawan, yaitu Stavanger. Kota di bagian barat Norwegia ini memang terkenal sebagai kota minyak dan gas. Namun siapa sangka, Stavanger juga memiliki alam yang begitu indah. Perjalanan saya dimulai dengan wisata menggunakan moda transportasi laut, yaitu cruise. Saya akan mulai perjalanan saya di Stavanger untuk menaiki cruise dan melihat keindahan fjord di kawasan ini. Kemudian saya nanti juga akan hiking, seperti apa yang pemandangannya. Cruise ini akan membawa saya melihat kembali fjord, wisata unggulan Norwegia. Berbeda dengan Narøy Fjord, Lise Fjord menawarkan pemandangan dan pengalaman yang berbeda. Saya bisa menyaksikan keindahan fjord dari jarak yang lebih dekat. Bahkan merasakan langsung air terjun dari lelehan salju saat musim dingin. Nah, tadi ternyata saat kita menyaksikan air terjun, ada salah satu kru yang mengambil atau sengaja mengambil air tersebut karena ingin dibagikan kepada para penumpang. Saya sudah dapat, kita coba ya Pak. Dingin dan seger banget. Pemandangan di dalam cruise benar-benar memanjakan mata. Meski udara di luar cukup dingin, tapi tentu sayang bila hanya menikmatinya dari dalam kapal. Jadi jangan lewatkan untuk melihat keindahan alam Stavanger dari dek kapal. Dalam paket wisata cruise Lise Fjord, saya ingin melewatkan kesempatan melihat langsung hamparan fjord dari ketinggian. Meski untuk mencapai puncak tentu banyak hal yang perlu jadi perhatian. Apalagi untuk pendaki pemula seperti saya. Memakai sepatu gunung, jaket anti air, sarung tangan, dan trekking pole menjadi hal penting. Oke, sekarang semua persiapan saya sudah saya pakai. Model celana, ada juga jaket, sarung tangan, dan juga tongkat untuk hiking. Sekarang kita siap untuk naik ke Preikestolen. Perjalanan menuju salah satu lokasi syuting film Mission Impossible yang diperankan Tom Cruise ini tidaklah mudah. Ditambah suhu udara yang cukup dingin, sehingga saya perlu beberapa kali beristirahat. Tiap sudut peristirahatan punya pemandangan yang berbeda-beda, yang bisa jadi penyemangat dalam perjalanan saya menuju ke puncak. Beruntungnya saya sejak beberapa tahun terakhir, jalur atau trek pendakian sudah dibantu anak tangga dari bebatuan. Ternyata tangga batu ini dibuat oleh orang-orang Nepal yang datang sekitar tahun 2013 sampai 2014. Mereka membangun jalan setapak untuk mempermudah warga maupun juga wisatawan yang ingin naik ke Preikestolen. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, saya tiba di puncak. Benar-benar pengorbanan yang tidak sia-sia. Selamat datang di Preikestolen. Kali ini saya sudah mencapai ke puncaknya, namun tadi sempat melihat Preikestolen dari atas cruise dan puncak ini mencapai 604 meter ketinggiannya. Lalu ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Norwegia,
300.000 orang datang ke sini setiap tahunnya. Rasa takut saya akan ketinggian pun mendadak hilang karena pemandangan dari atas puncak tebing yang mempunyai permukaan rata ini begitu indah. Namun perlu jadi perhatian, lokasi tebing ini tidak dilengkapi pagar pengaman. Tentunya wisatawan harus lebih berhati-hati dan tidak terlalu dekat dengan bibir tebing. Saat ini saya akan melanjutkan perjalanan ke Bodø. Di sana saya akan mempelajari sejarah Norwegia dari sisi maritim. Kemudian saya juga akan mengejar Northern Lights. Seperti apa ya? Kembali berpindah kota, kali ini dari barat Norwegia saya beranjak menuju kawasan utara. Apalagi kalau bukan untuk menikmati salju yang tentunya tak bisa saya rasakan di Indonesia. Meski sudah masuk dalam pergantian musim dari dingin ke musim semi, namun Bodø masih diselimuti salju tebal. Kota kecil ini benar-benar berwarna putih. Ketinggian salju di permukaan jalan pun cukup tebal. Tapi Bodø bukanlah tujuan utama saya ke utara Norwegia, melainkan kota kecil lainnya bernama Rognan, yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan darat menggunakan mobil. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk bertemu satu-satunya orang yang terakhir membuat kapal di Rognan. Karena rata-rata dari mereka ini sudah beralih profesi dan sekarang hanya tinggal satu. Kita ngobrol banyak sama dia ya. Sekarang kita sudah akan bertemu dengan Kai. Hai. Hi. Hai Kai. Kai. We want to know more about the history of the building of a ship or boat or Yes. ferry. Yes, of course. Can you tell us? You know, you are coming to the famous Valley of the Boat Builders. Yeah. Saltdal was actually known for boat building. Okay. It was a big and huge industry. And without this huge industry of boat builders, there never has been Nexans. Okay. Because the boat builders was the ground. Di ruang kerja ini, Kai bersama anaknya membuat kapal secara tradisional. Mulai dari mengumpulkan kayu dari hutan, memotong dan menghaluskan kayu, hingga merangkainya. All the wood in here is made by Wood. wood. Okay. Yes, All of wooden. it. Traditional wooden boat building, and this is pine. Here in this valley we only have pine to build boats. No other good material, but this pine is quite fine. It has the right conditions. And of course the pine is straight, but in the boat nothing is straight. You have to find curved material also. So there we have to dig roots. This is a tree and it goes down here in curve to the root. So we have to dig it out Wow. to get these fashion. And this will be the keel and Yeah. the stern. Okay. Semua masih mengandalkan alat-alat yang sama sejak dulu. Tak ada teknologi modern yang ia gunakan. Sama seperti bangsa kita, Norwegia juga memiliki nenek moyang seorang pelaut. Sejarah panjang tersebut masih melekat di masyarakat yang tinggal di pesisir. Kapal yang ada di dermaga ini ternyata tidak lagi digunakan sebagai mata pencarian mereka untuk mencari ikan, melainkan digunakan sebagai alternatif hobi bagi para warga yang tinggal di sini. Kemudian ada yang cukup menarik karena ini sama dengan di Indonesia. Di sana kalau dilihat ada ikan yang digantung, ikan yang sedang diasinkan atau sama dengan ikan asin di Indonesia. Ternyata negara kita nggak beda jauh ya sama Norwegia. Nah, jika berkunjung ke wilayah utara di kawasan Bodø, ada lokasi menarik
yang pastinya jarang kita temui. Letaknya di tenggara kota Bude atau berjarak 10 km dari pusat kota. Saat ini saya berada di Saltstromen. Ini merupakan salah satu tempat yang menyajikan fenomena alam yang jarang terjadi. Bisa dilihat di sana terdapat pusaran air. Ini merupakan pusaran air yang terkuat di dunia. Air ini datang dari arah fjord di sebelah sana dan menuju ke lautan lepas. Fenomena alam ini hanya terjadi setiap 6 jam sekali atau dalam satu hari hanya terjadi 4 kali. Jadi jika Anda ingin menyaksikan fenomena alam ini, Anda harus memastikan waktu yang tepat untuk datang. Sementara saat terjadi pusaran, kapal berukuran kecil diminta untuk tidak melintas karena daya tarik dari pusaran ini terbilang cukup berbahaya. Tujuan utama saya ke Norwegia adalah berburu aurora borealis. Meski tidak berada di wilayah paling utara Norwegia, namun di pegunungan Sulitelma, dengan banyak keberuntungan, kita bisa melihat keindahan cahaya menari di langit malam. Karena waktu yang saya miliki cukup panjang, saya pun memutuskan untuk mencoba olahraga yang juga memacu adrenalin, yaitu dog sledding. Dog sledding atau naik seluncur dengan anjing menjadi hal yang baru dan cukup banyak menarik wisatawan lokal dan mancanegara, termasuk saya. Sekarang saya sudah siap buat melakukan perjalanan. Tapi perjalanannya ini unik karena saya akan ditemani oleh teman-teman saya, lihat. Mereka akan membawa saya jalan-jalan mengitari kawasan ini. Tertarik kan? Ayo ikut saya ya. Nah, ini tempat duduknya. Kita memulai perjalanan bersama 8 Alaskan Husky teman-teman saya. Abis ini ada turunan loh, hati-hati. Hello. From August to March, I train them about 1,000 hours. 1,000 hours, 1,000 oke. hours. Butuh beribu jam untuk melatih mereka semua. Belum lengkap rasanya berada di kota baru dengan segala macam perbedaannya dengan Indonesia, bila belum mencicipi masakan khas wilayah tersebut. Setelah puas bermain, sekarang saatnya mengisi perut kita dan saya akan makan di tempat yang unik. Bisa dilihat, ini tempat makannya. Mereka biasa menyebut ini seperti tenda dan bisa memuat 15 orang. Kita akan makan reindeer. Seperti apa ya? Oh, hey guys. Hai. Hey. Ini reindeernya yang udah dimasak sama chef. Kita lihat. Oke. Ada daging rusanya. Kemudian ada bawang bombay. Untuk membuat kita lebih hangat, ada kayu bakar di sini. Dan tenang aja, ini nggak akan asap yang ngumpul di sini karena kalau kita lihat ke bagian atas, ini ada cerobong asapnya. Menarik banget. Di sini kita bisa makan ramai-ramai setelah menghabiskan waktu di luar sana. Makanannya udah datang dan ternyata memakan ini menggunakan pendamping. Ada
roti sami. Ini roti khas. Saya pengen coba teksturnya. Lembut, lembut banget. Dan ini creamy, enak. Saya mau cobain dagingnya. Empuk banget. Padahal masaknya nggak terlalu lama dan bumbunya sederhana banget. Waktu kini menunjukkan pukul 8 malam. Matahari pun baru turun ke peraduannya. Artinya tak lama lagi saya akan berburu aurora. Tapi sebelum itu, di tempat saya menginap, ada seorang koki yang tengah mempersiapkan makan malam khas Norwegia. Wow, what is this? The starter The starter, okay? is a reindeer sausage with sour cream and spring onion. Okay. Made of traditional flatbread from Norway. Okay. Yep. Hope you enjoy. Thank you. Nah, kalau ke Norwegia kita pasti perlu, atau tiap ke suatu tempat kita perlu mencobai makanan favorit mereka dan juga makanan khasnya. Dan di sini ini ada daging rusa kutub. Di atasnya ada saus atau sour cream. Kemudian yang paling bawah ini adalah roti tipis khas dari Norwegia. Kita coba ya. Enak banget, perpaduannya renyah. Terus reindeernya enak banget. Ini kalian harus coba kalau datang ke Norwegia. Okay, this is the main course. Wow, what is this? Baked salmon with Okay. vegetables. And there are some spring onions, Okay. radish. We call sugar peas. Sugar peas, yeah, I know that. Yep. And all together with the flavors with the butter and everything is. Wow. Is this a traditional? Yes, it is. Okay. Traditional way to bake the fish. Make it more juicy than if you Okay. fry it on the pan. Dan tibalah waktunya saya untuk naik ke bukit yang jaraknya tak jauh dari lokasi saya bermalam. Tepat pukul 10 malam di suhu yang berkisar minus 5 derajat. Langit sekarang udah gelap. Sekarang saatnya kita mengejar tujuan utama kita datang ke sini. Melihat aurora. Setelah berjalan sekitar 15 menit, saya pun tiba di puncak bukit. Cuaca cerah, sinar bulan yang tak begitu terang menjadi pertanda baik bagi saya. Dari titik ini dengan mata telanjang, saya melihat cahaya menari berwarna hijau yang sebelumnya hanya dapat saya lihat dari foto atau video. Keberuntungan memang tengah berpihak pada saya. Bulan April adalah saat terakhir kawasan Norwegia dapat melihat fenomena alam ini. Saya datang di penghujung aurora dapat terlihat. Sungguh pengalaman tak terlupakan dan penutup manis perjalanan saya di Norwegia.